Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi bersama Bapak Guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku, kita akan belajar tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Baik anak-anakku, pengertian sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan kepada kita untuk kita mengerjakan. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak mendapatkan dosa. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan anak-anakku untuk kita kerjakan dengan berjamaah, dan ada pula yang dikerjakan dengan secara sendiri-sendirian, yaitu munfarid, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah ataupun munfarid. Baik anak-anakku, sholat sunnah yang dikerjakan dengan secara berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan dengan munfarid atau sendirian yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, terus sholat istikharah. Kemudian sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan bisa dikerjakan sendirian yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Baik anak-anakku bisa buka yang Bapak Guru kirimkan minggu kemarin, slide yang Bapak Guru kirimkan. Di situ juga terdapat materi yang kita bahas pada hari ini pagi ini. Baik anak-anakku, sholat sunnah berjamaah yang pertama, sholat sunnah Idul Fitri, yaitu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hukum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri ini adalah sholat sunnah muakkad anak-anakku, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya yaitu sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan ini adalah tata cara sholat Idul Fitri ya anak-anakku, yang sudah pasti yang pertama kita niat dengan sholli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, kalau kita jadi makmum ya anak-anakku. Yang kedua selanjutnya itu sholat Idul Adha, yaitu sholat sunnah rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban, yaitu pada hari raya yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji anak-anakku tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunat yang sangat dianjurkan. Kemudian bunyi niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu sholat khusuf. Sholat ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari anak-anakku. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sholat sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat khusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula anak-anakku. Hal yang membedakan sholat khusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah dalam sholat khusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Dan ini anak-anakku tata cara kita sholat khusuf. Kemudian ada niat yang kita harus baca, usolli sunnatal khusuf
rakaataini ma'muman lillahi ta'ala kalau kita jadi makmum. Yang keduanya itu sholat khusyuk, yaitu adalah sholat sunnah rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Kalau yang tadi itu gerhana matahari, sekarang gerhana bulan. Hukum melaksanakannya juga sama anak-anakku, yaitu sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan ini yaitu mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan kembali seperti semula. Dan ini adalah tata cara kita sholat khusuf atau sholat gerhana bulan dengan niat yang sudah Bapak Guru tuliskan di depan. Kemudian sholat istisqa, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon turunkan hujan. Sholat istisqa hukumnya adalah sholat muakkad ketika terjadi kekeringan anak-anakku, tidak pernah hujan. Nah ini baru kita melaksanakan yang namanya sholat istisqa. Diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut, selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah yang lapang untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan cepat turun. Nah, anak-anakku, ini adalah cara sholat istisqa. Tata caranya yaitu kemudian anakku, sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Nah, kalau tadi itu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sekarang sholat munfarid itu ada namanya. Yang pertama sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terjadi menjadi 2 anak-anakku, yaitu yang pertama itu sholat rawatib qalbiyah, yaitu yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kemudian yang kedua itu sholat rawatib ba'diyah, yaitu yang dikerjakan setelah anak-anakku sholat fardu. Kemudian sholat rawatib ditinjau dari segi hukumnya. Sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib muakkad yaitu anakku bisa baca atau bisa di skip dan anakku bisa baca selanjutnya gitu. Kemudian tata cara sholat rawatib itu dikerjakan sebagaimana sholat biasa ya anakku. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat sunnah ini disunatkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab anak-anakku seketika masuk masjid, sehingga jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaknya sebelum duduk kita melaksanakan yang namanya sholat tahiyatul masjid anak-anakku ya. Dan ini adalah tata cara kita atau niat kita sholat tahiyatul masjid, yaitu dengan niat usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian anak-anakku sholat sendirian munfarid, yaitu sholat istikharah, adalah sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu yang terbaik dalam pelaksanaan sholat istikharah ini adalah saat pertengahan malam anak-anakku. Kemudian ini adalah bunyi niat ketika kita ingin sholat istikharah, yaitu usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Berikan anakku, sholat sunnah berjamaah atau sholat sunnah munfarid. Ada
sholat sunnah yang bisa dilaksanakan dengan secara berjamaah dan bisa dilaksanakan dengan sendirian. Yang pertama adalah sholat sunnah tarawih. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sholat muakkad anak-anakku, yaitu sholat yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8 rakaat ataupun 21 rakaat. Tata cara selawat tarawih anak-anakku yaitu dikerjakan sebagaimana sholat biasa. Adapun perbedaannya ada pada niatnya ya anak-anakku, dengan niat usolli sunnatat tarawih ini lillahi ta'ala. Sholat sunat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil ya anak-anakku, paling sedikit yaitu satu, yang paling banyak adalah 11 rakaat. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sholat muakkad anak-anakku. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir adalah setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Kemudian tata cara sholat witir sebagaimana sholat seperti biasa anak-anakku, namun bilangan rakaatnya yang ganjil. Adapun niat kita sholat witir yaitu usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu matahari mulai menaik sekitar 1 tombak, sekitar pukul 7 pagi hingga menjelang zuhur. Sholat duha dikerjakan sebanyak 2 rakaat ya anak-anakku, dan paling banyak itu 12 rakaat. Tata cara sholat duha yaitu seperti sholat seperti biasanya, namun niatnya aja yang berbeda, yaitu usolli sunnatat duha ini lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail anak-anakku, yaitu yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak dibatasi ya anak-anakku ya. Tata cara sholat tahajud yaitu seperti biasanya ya, dilaksanakan setelah sholat isya sampai dengan fajar menjelang waktu subuh setelah tidur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat ya anak-anakku, dengan niat usolli sunat tahajud ini lillahi ta'ala. Yang selanjutnya itu sholat tasbih anak-anakku, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus ya, dengan niat sholat tasbih, niat 2 rakaat, 4 rakaat 2 kali salam. Sholli sunat tasbih ini lillahi ta'ala. Tata cara sholat tasbih anak-anakku bisa baca sendiri. Sebelum baca surah Al-Fatihah membaca tasbih 5 kali. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek membaca tasbih 10 kali, dan selanjutnya. Baik anak-anakku, mungkin hanya ini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut ke depannya lebih mendalam tentang sholat sunnah ini ya anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Pak Guru. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.